potong bos. It's getting worse dan gua bilang lu nggak kompeten Ya. sebagai pemimpin DKI Jakarta dan lo harus minta maaf. Pak Anies harus minta maaf. Ini Pak Gub, gua bilang Pak Gub loh di Ya. gua. Pak Gub Anies Baswedan harus minta maaf dan mengapresiasi anak-anak atau teman-teman, kawan-kawan, relawan yang menggalang solidaritas bantuan untuk korban banjir. Oke. That's my main point. Kenapa harus minta maaf menurut lo? Welcome to Total Politik. Yo yo yo. Kita bertemu lagi dengan seorang kawan dan akhirnya dia datang lagi ke kantor gua. Kemarin gua yang datang ke kantornya. Thank you gelas merahnya Ali Putra. Valdo Maldini dengan gelas merah bawa sendiri. Jalani dari sini. Karena Valdo datang, gua kasih warna merah. Kalau yang datang Mas ini kan apa? Para Zandi biru, Bang Akbar Faisal biru, gua kasih masih biru nggak dia? Biru. Masih ya. Ada mungkin Bang Andre Rosiade. PKS mungkin datang nggak sih? PKS insya Allah bos. Siapa? Muhammad Dhani Alisera. Bang Mardhani udah sini kemarin tuh. Lo jangan kayak gitu. Kan gaya Bang Mardhani gitu. Lanjut. Nah terus ya makasih lah Valdo Maldini udah datang intinya. Thank you. Hai Mas Topo. Kemarin Valdo Maldini ini heboh banget di Clubhouse gue lihat ya. Iya nih. Lu udah jadi celeb house ya? Apa namanya itu Clubhouse? Celeb house susah aja. Kalau kata bini gue gini, lu lagi di mana? Ini gue lagi Clubhouse. Lu ya Clubhouse aja yang diurus. House benerannya enggak. House benerannya nggak diurus kan. Makanya main Clubhouse di rumah. Gua Clubhouse adalah main dan selalu gua menggunakan strategi menjadi bayangan Valdo Maldini. Karena So far tepat ya kayaknya tepat. tuh. Tepat ya. Kayaknya algoritmanya Clubhouse tuh tahu nggak lu apa? Pansos saja. Dan ketika dapat kesempatan ngomong, ngoceh Jangan berhenti. Dia tetap ngeliat profil lu. Ini menarik nih, follow gitu ya. Jangan berhenti. Kali aja dari ribuan itu mungkin 1000 benci sama lu, 1000 muak mendengarin ocehan lu, minimal ada 10 yang akan follow lu, bro. Teorinya kayak gitu, main-main segmen kecil. Ali Putra. Bisa. Ntar kapan-kapan kita bahas Clubhouse. Iya, Clubhouse kita bahas. Fenomena Clubhouse. Kemarin gue lihat lu sama Kang Emil ya. Iya, alhamdulillah banget tuh mau datang dia. Rame banget gue Rame lihat. banget untuk sebuah talk show politik 5.000 orang live. Tuh udah ada Ganjar, Anies, Kang Emil belum gua taruh tuh di belakang. Soalnya lo taruhnya si Jinping. Taruh Kang Emil. Ini Erdogan nggak ada deh. Ketahuan nih arahnya nih total politik ya. Gua mau taruh Castro tadinya nanti takut digerebek diskusi. Jadi ya gitu sama Kang Emil akrab betul gue lihat lu. Oh, Bang Udah Valdo. lama gue kenal dia. Bang Valdo, katanya Kang Emil. Begini Valdo. Bisa aja dia. Kirain admin kan. Yang kita ngomong berempat sama Panji itu kirain admin. Ledek-ledek. Iya. Ketawa mukanya. Kacamata lama. Iya, ini ketawa nih masih admin nih. Si tahu tuh Kang Emil tuh. Iya, ternyata. Halo, beneran ternyata mirip banget suaranya. Iya, adminnya bisa suara Kang Emil. Staffnya bisa ya. Ini saya. Ridwan Kamil. Aduh itu gua langsung. Apakah karena lu menikmati obrolan sama Kang Emil ini, makanya lu mengkritik Mas Anies hari ini? Oh, enggak lah ya, sembarangan emang. Ini nih cocok logi ini yang bahaya nih dalam politik Iya, Indonesia. enggak, gue mau menyelamatkan Kang Emil juga. Jangan sampai lu habis zoom sama Kang Emil, lu hajar Mas Anies dikirain nih Kang Emil yang pesan gitu. Tolong dong digosok sedikit, dikritik atuh.
Kan gitu kalau cara kerjanya buzzer RP dong. Ais, ngeri Hari Putra. Buzzer RP, datang ke sini, tonton dan potong-potong tadi jadi bahan kampanye total politik. Enggak itu, kenapa? Gimana ceritanya lo bisa menghajar Mas Anies gitu hari ini? Ya. Kan ini enggak yang pertama, dulu waktu rem darurat juga gitu kan. Betul. Jadi gue kadang-kadang belakangan tuh emang menghindari ya, dalam tanda kutip berpolemik di media sosial. Sebisa mungkin tidak. Ya. Sebisa mungkin tidak karena memang ada beberapa faktor. Pertama kan ya teman-teman lagi studi ya, gue udah selesai sih gitu. Tapi kan udah kita bahas tesis Anda di sini. Jangan ngomongin tesis Anda lagi di sini. Yang kedua memang gue juga mengalami reposisi untuk kondisi gue dong. Nggak mungkin juga selejit itu seperti beberapa kawan-kawan yang lain mungkin gitu loh. Karena memang gue menyadari betul bahwa ya gue harus banyak kontemplasi begini-begitu. Kecuali nih biasanya kan gitu. Kecuali sudah mulai ada hal-hal yang tidak masuk akal yang terjadi. Ya seperti kemarin COVID itu. Ya kan, gue bikin tweet panjang dihantam nakes. Siapa lagi yang hantam? Banyak banget. Pokoknya teman-teman lu yang teman-teman gue yang dulu nakes mungkin di kampus. Waduh, di grup WA. Sampai gue lihat sosmed bini lu. Sampai Frina juga males. Dok, itu suaminya nggak diajarin. Gitu. Iya, aduh. Emang gue gurunya. Walaupun mungkin ada main guru murid gitu mungkin ya, gue nggak tahu lah. Itu urusan Bang Dok. Tapi yang gue omongin kan benar. Iya. Benar kan? Iya kan? Memang kebenaran itu pahit, Bang. Benar ya kan, intinya waktu itu lo ngomong bahwa kalau misalnya orang disuruh di rumah aja, pastiin tapi nggak dicek, nggak dites satu persatu ya. Nggak ada testing. Akan muncul klaster keluarga gitulah kira-kira itu. Terjadi kan? Terjadi, iya kan? Klaster keluarga. Dan WHO kemarin bilang, Bang Jansen ngomongnya klaster keluarga terus kemarin. Itu loh. Iya. Dia akhirnya menjadi korban dari COVID. Dia ngomong klaster keluarga, mertuanya yang kena. Dan ada ide gilanya adalah kalau bisa jubir COVID ini yang pernah kena COVID. Dia pengen mau jadi jubir COVID tuh kayaknya. Halo Bang Jansen, idolaku. Kapan kesini biar gelasnya jadi biru? Iya, ini bisa disulap nih jadi biru Bang Jansen, tenang aja. Gue siapin semua warna nih di sini. Tapi memang betul kan, bahkan WHO juga bilang lockdown itu belum tentu tepat. Betul. Ya kan, waktu itu kan gue diantem banget tuh dengan data-data grafik itu. Tapi itulah, memang kebenaran itu pahit. Ya. Walaupun itu harus disampaikan. Ya. Termasuk dalam kasus banjir ini. Kasus banjir gimana nih? Coba cerita dong. Ya gue sih, poin gue tentang Mas Anies yang sudah masuk ke periode ketiga ya? Tahun ketiga ya? Periode ketiga. Tahun ketiga. Mau ada 3 periode nih. Langsung disambut sama Hari Putra. Tahun ketiga menjadi gubernur DKI dan banjir 2021 makin parah. Getting worse. It getting worse dan gua bilang lu nggak kompeten sebagai pemimpin DKI Jakarta dan lo harus minta maaf. Pak Anies harus minta maaf. Ini Pak Gub, gua bilang Pak Gub loh. Jadi Pak Gub Anies Baswedan harus minta maaf dan mengapresiasi anak-anak atau teman-teman, kawan-kawan, relawan yang menggalang solidaritas bantuan untuk korban banjir. Oke. That's my main point. Kenapa harus minta maaf menurut lo? Karena ini getting worse, Pak. Dia salah. Sebagai gubernur DKI masuk tahun ketiga. Simple aja, Pak. Simple aja. Teman-teman bisa cek data penyerapan anggaran Dinas Sumber Daya Air ya di DKI Jakarta tahun 2018, tahun 2019. Ini kan data yang paling gampang nih. Kalau seandainya kita ngomong performa ya, penyerapan anggarannya itu kecil sekali, bahkan di bawah 50%. Silakan googling. Memang betul di tahun 2020 itu naik, tapi gue yakin ini karena refocusing anggaran terkait COVID. Ya, jadi banyaknya bantuan sosial yang digenjot terus sama Pak Jokowi untuk mengenjot ekonomi kan. Nah, sehingga budget spendingnya harus makin banyak. Nah, ini udah masuk tahun ketiga, banjir tetap terjadi. Dan banyak sekali kejadian orang-orang yang ngomong dulu nggak banjir di sini, kok sekarang banjir? Iya, itu temen gua lihat siapa? Kerja di World Bank gitu,
Pasti tongkrongannya oke. Oke, dia di Senopati Ngomongnya gitu. cacis Ya, cus, which is selatanan. gitu Iya. kan? Biasanya apa namanya Instastory makanan mahal di Senopati kemarin nasi telur gitu. Nasi telur. Mantap. Iya kan? Maaf. Iya nasi telur gitu artinya kawan nih terdampak. Apa penyebabnya? Apa sih ya banjir lah. Banjir, apalagi. nggak bisa masak. Iya. Robot nggak bisa lagi. Ya nggak bisa kemana-mana ya makannya yang ada aja gitu loh bro. Mbak Sarah juga loh. Mbak Sarah. Rahayu Sarawati. Oh calon hampir jadi wakil wali kota kita di sini. Iya. Banjir Pak. Mbak Sarah makanya itu suara Anda di Pamulang kecil karena bilang Pamulang tertinggal. Itu di luar kuasa gua Mbak. Nah itu gitu. Jadi ketika kondisi makin parah, 2 tahun awal budget spendingnya rendah, DPRD DKI sampai bikin pansus banjir agar ini jadi concern utama. Belum lagi alasan bahwa Jakarta dikepung dari Bogor air. Di sini ada laut, belum lagi ada hujan dari atas, ya kan dibilang karena climate change dan bla 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 gitu kan. Faktanya kayak KPI yang dibikin Mas Anies sendiri bahwa banjir akan surut dalam 6 jam itu nggak achieve. Ya, drainasenya kapasitas. Itu siapa yang menetapkan 6 jam tuh? Mas Anies yang ngomong, banjir itu akan surut dalam 6 jam. Bikin susah aja. Ini kan KPI dia yang bikin Pak. Maksud gue KPI dia yang bikin. Ada juga berita bahwa banjir dikirim dari Depok. Orang ngecek pintu air di Depok normal-normal aja. Ya kan? Bogor misalnya. Bogor juga dicek nggak ada apa-apa. Oh dari atas misalnya kan. Karena climate change gitu misalnya kan. Ya climate change hujan banyak emang bukan diatur gubernur. Dia bukan Tuhan. Bukan dewa, bukan avatar bahkan. Tapi memastikan orang buang sampah, memperbaiki drainase, mau naturalisasi kek, mau normalisasi kek, terserah, yang penting dikerjain. Lu kenapa sih lu kekeh banget bilang Mas Anies ini nggak kerja dok? Ya budgetnya itu loh. Ini kan kayak gini aja. Kamu ya, saya kasih nih ya jajan untuk ke sekolah ya. Terus ternyata lu pulang-pulang, jajannya masih sisa mak. Gua kasih 100.000 nih, Babelu ngasih 100.000. Berapa? Tinggal duit lu 70.000. Lu kagak ke sekolah ya? Kan itu pertanyaannya. Ya kan kali aja gua hemat dok. Apa? Hemat dok. Ya kalau seandainya perspektifnya dihemat ya, negara ini harus belanja Pak. Iya betul juga sih kalau gua hemat perut gua pasti lapar sih. dan emang lu puasa Daud gitu, iya kan? Iya. Nah sehingga belum lagi kalau kita ngomong DKI ini kan enak banget. Ya. Punya wali kota dipilih sama Pak Gub. Ya kagak punya lurah atau kades yang mengalami pertarungan paling demokratis di tingkat lokal yang pertama pilkades. Itu adalah demokrasi yang sesungguhnya. Iya, dia biayanya lebih mahal dibandingkan jadi bupati atau jadi Nah ini caleg. serius nih, cost per unitnya pilkades tuh lebih tinggi daripada Yang pengen jadi bupati. kades, Anda lebih menabung lebih banyak. Iya, menurut makanya gua. per amplopnya itu Amplopnya lebih mahal. Iya, bisa 10 kali. 10 kali lipat. Iya, bisa 10 Benar. kali, iya. Nah, dia tidak punya masalah itu. Bisa 10 kali lipat dibanding jadi bupati maksudnya. Iya. Ya. Best talent di sini. Duit banyak di sini. Nah. Duitnya 80 triliun. Bentar dulu. Ya. Ya kan? Jadi di segala blessing-blessing yang dia punya, ya kan? Tapi masalah ini nggak kelar-kelar. Kemarin gua disuruh ganti host nih, gua dilarang ngomong. Enggak. Maksud gue, ini kan ada punchline-nya, Pak. Enggak, maksudnya gini, kalau misalnya itu anggaran memang untuk penanggulangan banjir nggak keserap, berarti Mas Anies nggak kompeten menghandle kerja birokrasinya untuk mempercepat itu dong. Jujur ya, itu adalah kalimat yang paling masuk akal, namun paling tidak mungkin disampaikan oleh gubernur terpilih. Karena itu kan berarti dia nggak bisa ngelola birokrasinya. Iya, itu nggak mungkin dijadikan alasan. Alasannya nggak mungkin itu. Iya, karena Pasti akan diledekin dong. dan lu yakin masalahnya itu? Gua kira sih ya, dengan dia ngeplot orang-orang dia nih, ya kan? Dalam tanda kutip adalah bukan orang dia ya. Mungkin gua terlalu ini ya, judgment. Tapi kan pasti kadis yang dipilih adalah Orang-orang orang yang dia yang percaya. Yang memenuhi Spek dia. Iya, speknya spek dia lah nih. Spek beliau dia nih. ya. Ini speknya beliau, punya pengalaman atau apakah itulah misalnya, gua nggak tahu. Ya kan, punya apa namanya birokrat-birokrat atau tim bahkan yang dia miliki itu adalah begitu.
Ya tapi ya gini, kita lihat. Dan ini nggak bisa lo bohong-bohongin, sembunyiin lo. Harusnya nggak susah lagi gitu ya. Harusnya. Ini tahun ketiga nih. Maksud gue ini udah kayak UTS lewat nih. Iya, iya. Kalau seandainya satu semester itu 6 bulan, nah satu periode gubernur itu 5 tahun, 2,5 tahun kan UTS-nya. Iya, kalau gua sih UTS jelek lulus nggak? Iya, kalau UASnya bagus sih. Iya, tapi kalau seandainya UASnya jelek juga ya selesai lu. Biasanya sih kalau UTS itu jelek, biasanya nasib lu udah bisa ketahuan sih. Ya kalau kekecilan sih hancur sih bro. Hancur bro. Ya, Dan ini masyarakat loh ya. Masyarakat DKI yang ya the capital city of the Indonesia ya. gitu. Jadi ya Gila apa? sih. Naturalisasi, normalisasi, terserah. Ya naturalisasi tuh Greg Nokolo sama Irfan Bahdim. Terserah lah. Mau dia bilang, oh iya saya tidak lagi melakukan penggusuran dengan normalisasi, kita pakai naturalisasi, misalnya kan? Dulu gue sempat dibully. Tidak digusur, tapi digeser. Gue gitu tuh. Gue dibully di sini bro, pernah bro sama Batara bro. Gue bilang itu namanya KBBA Bran. Apa tuh kamus besar bahasa Anies kata gue. Air antri. Nggak maksudnya gitu karena gue nggak. Akhirnya kita mau apa namanya ya mau appreciate kerja Mas Anies yang lain pun jadinya masalah gitu loh bos. Ya susah lah. Karena ya misalnya ini di depan mata loh. Bukan hanya berita atau apa, tapi ya cerita kawan gua yang kelas menengah yang tidak pernah mungkin bicara rumah gua kebanjiran. Iya nggak pernah. Nggak gitu. pernah. Dan bahaya loh kalau mereka tuh juga. Nah Kemang aja kena. Tadi gua tanya kawan gue yang tinggal rumah di Kemang gitu. Ini kelasnya udah tinggi banget lah kawannya. Nah, ini jujur-jujuran nih terkait Kemang nih. Menurut data-data teman-teman dari PSI DKI itu bilang itu tuh sebenarnya daerah resapan air. Nah sekarang teman-teman tahu kan daerah Kemang kayak apa kan? Banyak perumahan, mallnya gede sekali. Nah sehingga ya begitu. Kan itu juga warisan dari gubernur-gubernur sebelumnya, bro. Ya tapi kalau menurut gua ya warisan yang mungkin dibiarkan kalau seandainya lo tahu bahwa itu tuh masalah, ini leadership problem sih. Lo harus berani dong take action. Oke. Ya, menurut gua ya. Walaupun lo harus berhadapan sama tokoh lokal, big capital, ABCD ya, lah gitu. ini sesuai dengan tesis lo tadi, ini getting worse. Ini jadi lebih buruk, makin hari makin buruk. Kalau misalnya memang ada take action dalam beberapa tahun terakhir Langsung gitu loh. pasti akan lebih baik lah minimal. Lebih baik lah gitu. Karena kan waktu lu udah pendek nih. 2022 itu udah nggak ada apa? Pilkada lagi nih, kemungkinan besar. Healthy. Ya, Mas Anies lagi nyusun RPJMD. Belum lagi di sana ada penghilangan kata-kata normalisasi dan naturalisasi. Ya, itu lagi ribut lagi tuh. Ya jangan sampai nanti PLT-nya lebih perform. Kok pas PLT nggak banjir, bapak aja gubernurnya. Gitu kan. Biasanya Sony Sumarno. Sony Sumarsono. Sumarsono ya, Sony Sumarsono. Jagoan tuh Pak Dirjen kita tuh kan. Gue terserah lah Bung Arya, mau bahas teknis, ya kan, mau bahas debat teknik-teknik tata kota lah, mau ngomong teknik-teknik apa namanya tuh teknik-teknik gimana ngitung-ngitung lah, terserah lah. Ya kalau misalnya kita ngomong teknik. Tapi pertanyaannya satu aja, kok masih gini? Ya masyarakat butuhnya itu kan. Iya. Nah, kalau kita bicara teknik misalnya, ya teknik tuh semuanya akan jalan kalau disupport oleh penyerapan anggaran yang baik, yang perform gitu ya. Ada ukurnya di sana aja kan. Kata-kata seorang mentor gua, logika tak akan jalan tanpa logistik katanya. Make sense. Ya gitu. Jadi ini logistiknya aja nggak keserap gitu kan. Mana jalan? Kritik lu itu kan. Aduh, gua nggak pengen ngomong itu, tapi memang itu yang gua kritik. Ya, dan akhirnya gua terpengaruh loh. Gua tadinya mau nge-challenge Valdo gitu sebenarnya, tapi lama-lama gue terpengaruh. Oke dong. Juga ada yang bilang kayak gini. Ini kan lu nggak bisa salahin Mas Anies penuhnya bro gitu. Oh iya banyak banget tuh yang reply itu. Karena Pak Jokowi dulu maju jadi calon presiden bilangnya akan lebih mudah menyelesaikan persoalan DKI Jakarta. Menyelesaikan persoalan DKI Jakarta apabila saya menjadi presiden gitu, kira-kira kayak gitu ya, termasuk banjir di dalamnya.
Nah, gimana menurut lo? Ini kan juga salahnya Pak Jokowi karena setelah beliau jadi presiden hampir 8 tahun nggak beres juga masalah banjir nih gitu. Ya, Mas Anies baru 3 tahun. Gue pengen nanya juga, emang Pak Jokowi ada langkah itu menghambat banjir? Nah, itu juga nih yang pengen gue tanya ke teman-teman yang sering mempertanyakan hal itu ya. Maksudnya ini di reply tweet gue nih banyak banget nih video ketika Pak Jokowi ngomong ketika saya jadi Ya tapi nggak selesai juga. di gubernur, masalah DKI ini lebih gampang ketika jadi Ya tapi kan nggak selesai juga. Menurut gua kalimat itu betul. Kenapa? Karena ketika dia menjadi presiden, beliau akan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ya. Dalam tanda kutip ya, misalnya nih tadi ada contoh nih, ini contoh ya Pak ya, konkret nih ya. Ini DKI, Bogor, Depok dan daerah-daerah lain tuh, Pak Jokowi bisa bilang ke Menteri Dalam Negeri, tolong Pak Mendagri, saya pengen nih ya, pengen ini tolong dikoordinasikan. Kalau dia gubernur DKI nggak bisa dong. Pemerintah Mas Bima Arya Nggak bisa. ya, wali kota Bogor. Nah itu satu. Jadi bagi gua kalimat itu betul, nggak salah. Nah tapi misalnya kok masih terjadi banjir? Zaman Ahok juga banjir, Pak Jokowi juga turun kan? Iya. Nah dalam hal ini bahkan zaman Ahok lebih lucu ya, istana itu yang banjir ya. Iya. Kalau Ahok dulu kan sabotase. Sabotase apa? Kabel. Ternyata ketahuan. Politisi udah main pukul-pukul nih bahaya nih. Ketahuan bahwa itu lucu banget soalnya. Ketahuan bahwa itu dari kabel apa, ada kabel di bawah ada orang buang sampah sembarangan di bawah gorong-gorong istana. Ya Allah, itu lucu banget. Sabotase itu. Sabotase. Kalau Pak Ahok nggak mau disalahkan, kalau Pak Anies menghindar dari kesalahan. Itu dia. Daripada menghindar mending minta maaf. Nah, jadi maksud gue memang betul. Tetap tapi aja jangan lupa, ketujuan lu tadi ya. Oh iya dong. Tapi jangan lupa ada otonomi daerah. Presiden ngasih space, tapi gubernur nggak bisa kongko-kongko. Oh iya pasti dibilang kan Mas Anies juga kerja. Ya kerjanya gimana? Duitnya aja kagak habis. Iya. Oke, benar. Ya kan otonomi daerah ya. Iya, Otonomi daerah memberikan kebebasan. Gubernur itu apa namanya berimprovisasi lah, bekerja dengan gagasan naturalisasi nih, Ivan Bahdim. Apalagi gubernur DKI yang punya Gubernur DKI 80 triliun. wali kota besar. Wali kota besar, wali kota dia pilih. Iya. Banyak sekali nih enaknya nih. Enak emang jadi gubernur DKI ini gue lihat. Lu mau? Hah? Mau lah. Banyak gaya lu. Yang pasti-pasti aja lah. Enggak, itu maksud gua. Ya artinya lu mau bilang bahwa Pak Jokowi masih di tracknya dan Mas Anies juga di tracknya, tapi Mas Anies nggak perform di tracknya, tapi Pak Jokowi masih menjalankan tugas-tugas yang harusnya Gua rasa iya gitu. dia ambil oleh gubernur. Oke, berarti tetap titik beratnya meskipun Kekuasaan presiden lebih besar, tetap gubernur adalah the main actor of this problem. Iya juga sih, kalau misalnya tetap Pak Jokowi yang ngurusin ngapain ada gubernur DKI? Iya, ngapain beliau jadi presiden? Iya, ngapain beliau jadi presiden? Betul juga sih kata lu. Aduh, emang ya. Sabar ya kawan-kawan yang kena bully sama hal itu. Ya, Gue juga. Terus ya kayak kita lihat kan Pak Basuki juga keliling-keliling gitu. Iya, Pak Basuki udah gimana Pak? Bu Risma juga langsung turun. Tapi kan persoalannya gini Dok. Ini kalau misalnya memang oke lah kita terima nih ada otonomi daerah, tapi kan ini masalah udah berlarut-larut dari gubernur ke gubernur gak selesai gitu ya. Ini masalah makin kronis, apa yang lu bilang tadi, getting worse gitu ya. Nah ini kan masalah udah berat banget. Kenapa nggak Pak Jokowi bilang saya ambil alih, saya perintahkan Panglima TNI gitu. Biasanya kan beliau kan gitu, selalu perintahin Panglima TNI dulu. Bisa. Ahli total politik ini bisa aja memancing. Kan gitu bos. Jadi Pak Jokowi kalau masalahnya udah kronis, kalau dia nilai Pak Anies nggak becus gitu ya, seperti yang lu katakan tadi bahwa lu menilai Pak Anies nggak becus. Mudah-mudahan Pak, lu berharap tentunya Pak Jokowi juga berpikir Pak Anies nggak becus nih gitu. Gue yakin iya. Ya, nah kan. Nah, bagaimana itu kenapa nggak diambil alih aja? Saya perintahkan Panglima TNI, saya ambil alih penanganan banjir di Jakarta gitu. Seperti COVID kan pengambilan alih gitu di
pusat juga gitu. Tapi kenapa langkah itu nggak diambil sama Pak Jokowi gitu? Karena itu bukan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi gitu sedih sih gua. Ya Karena beliau ini kan kita harus selesaiin masalah, kenapa lu pakai sedih-sedihan sih? Beliau ini kan orang yang jadi presiden beranjak dari 2 periode menjadi wali kota di Solo sana, berangkat ke Jakarta ya, dan beliau jadi presiden. Pak Jokowi ini adalah orang yang hadir karena berkah desentralisasi yang terjadi di Indonesia. Benar nggak? Iya, ya, Gue kira sih he's the best talent ya sih. Maksud gue ya mungkin banyak ya kepala daerah yang terjauh banyak lah ya, tapi ini yang paling panjang perjalanannya gue kira, dan nggak mungkin dia mengambil langkah-langkah sentralistik seperti yang tadi. Dalam hal ini menurut gue, karena itu akan mengkhianati mungkin nggak eksistensinya sendiri. Kalau mau ngambil pun nggak mudah. Nggak gitu. mudah gitu, karena pasti dia sadar. Gue dulu juga gue mungkin ya sering nih kejadian ya kalau jadi pejabat tuh ya, ini kalau jadi wali kota kan gubernur ini betul-betul ya. Kalau saya mungkin rapat semua gubernur dan bupati-bupati wali kota, mungkin ada gosip-gosip kayak gitu kan, atau mungkin ketika jadi gubernur ada gosip-gosipin presiden gitu loh. Nah kalau seandainya presiden mengambil langkah kayak gitu, ya gua rasa sih itu nggak sesuai dengan prinsip desentralisasi yang menjadi berkah ya hari ini di dalam termasuk berkah negara Indonesia, dan Pak itu Jokowi. berkah yang dialami oleh Pak Jokowi. Oke, memang beliau yang terjauh gitu. Terjauh Pak, terjauh. Gue nggak yakin sih kalau seandainya bukan karena desentralisasi, bukan karena pemerintahan yang sentralistik ya, ada muncul orang kayak Pak Jokowi, dan itu menginspirasi kita semua kan. Ya, lo jadi wali kota atau bupati kolonel dulu Orde Baru. Iya betul, harus ya nggak usah lah kita ngomongin. Enggak, itu data Itu sejarah, data sejarah Bos. juga sih. Ya, data sejarah harus kolonel kita dulu. Nanti Vasco ngamuk ya. Ini Orba. Jadi ya betul. Jadi ini dalam hal sebagai seorang yang merasakan susah manisnya menjadi kepala daerah, Ya. Pak Jokowi 3-4 kali. ya tidak akan semudah itu mengambil langkah seperti itu. Iya, yang mana dia harus menghargai orang yang mengambil jalan yang sama dengan beliau, Dan seperti dilindungi oleh undang-undang. ya seperti halnya dulu mungkin Pak Jokowi sama Pak Bibit dulu ya di Di Solo tuh. Di Solo Pak Bibit mau ngambil ini, tapi Pak Jokowi mengambil langkah yang lain gitu ya. Dan itu ya Pak Jokowi tetap kekeh dengan jalannya gitu. Karena dia punya otoritas juga kan sebagai orang yang dipilih sama rakyat gitu loh. Betul. Dan dia menghargai itu. Maksudnya ya mungkin ya Mas Anies ini mungkin dulu blok politiknya mungkin nggak gitu-gitu banget gitu loh sama yang memimpin republik ini gitu. Tapi kan ego sektoral ini menurut gue kecil banget sih. Kecil banget sih. Ya, ego maksud lo? Ya Pemprov lawan pusat lawan Pemprov. Itu ya, itu kan sering banget tuh diribut-ributin Iya, tuh. dan apa susahnya? Apa susahnya sih bikin grup WA kan? Pernah bilang kan? Iya. Dan gini, apa susahnya bagi seorang presiden untuk ambil alih itu? Nah iya gitu. Ini kan kita nggak sesuai presiden sama prinsip aja. Presidensialism. Iya, tapi prinsipnya aja gitu. Iya, Karena itu akan jadi presiden buruk ya. Iya, nanti semua masalah. Semua masalah langsung Panglima TNI. Saya perintahkan Panglima TNI untuk mengambil alih, gitu kan? Iya, susah Pak. Iya betul. Susah dan Dalam hal ini soal spiritnya Pak Jokowi ya. Spirit. This is Menurut lu ya? Spirit game sih gue kira ya. Nah makanya gitu loh. Jadi alasan gue bilang Mas Anies nggak kompeten dan minta maaf itu berasal dari dialektika tersebut. Oke. Ya gue nggak masalah lah sama teknis data, angka, kemampuan, ya itu terserah lah gitu. Ya, kalau menurut lu kalau misalnya Mas Anies minta maaf nih, Dok, apa yang akan terjadi gitu? Kan lu At least temen lu yang makan nasi telur tadi, Iya. ya itu setidaknya hatinya mungkin agak riang sedikit gitu loh. Ini kan masyarakat nih yang jadi ini nih, yang jadi apa sih Korban. susahnya minta maaf Pak? Kalau lu salah, Betul. dibanding lu ngeles itu energi lu banyak banget. Ini juga akan menjadi sebuah tradisi. Tradisi yang baik, bahkan kalau di negara lain nih mungkin nggak apple to apple ya kalau dibanding-bandingin gitu, tapi orang tuh di negara lain tuh
gentle gitu loh, mundur sudah dia kan di Oh, lu mau Pak Anies mundur? Oh, jangan gitu juga gitu. Ini pelajaran gitu. When you do a mistake, you have to tell the truth that okay, I'm not that competent. Ya, gue sama anak gue juga gue bilang kayak gitu. Kamu salah nggak apa-apa nak. Gitu. Kalau salah kamu tahu dan bisa memperbaikinya. Iya, salah itu di Mesir. Tapi dan jangan di Liverpool. Iya salah. Anda ini udah berkawan sama Panji, jokes Anda tetap tidak berkualitas. Mending Anda tidak melawak, saya lihat. Justru orang itu nonton gua Panji dan Rian itu kan nggak lucu. Iya, ya. Yang lucu Panji doang. Yang lucu Panji doang. Tapi banyak banget lagi yang nonton waktu itu. Iya. Thank you guys. Tapi itu balik lagi. Ini mungkin Mas Panji nih di sini nih. Iya. Di belakang ini nih. Ini kalau digeser Mas Anies sedikit digeser. Halo. Halo, ini saya katanya. Tapi intinya gitu bos. Maksud gue. Goks katanya. Samstoy katanya. Tapi gitulah intinya. Ya, ngerti gua masalahnya. Oke, jadi memang lu berharap Mas Anies minta maaf bukan karena benci juga kayaknya. Bukan lah, maksud gue. Anda yang buzzer-buzzer. Gue kenal, gue tahu sama Mas Anies. Nah, yang kritik-kritik gitu Valdo nih. Ya, tapi kan gue gak sering-sering amat gitu loh. Tapi biasanya yang gue bilang tuh agak betul, Mas. Maaf nih, teman-teman semua juga mungkin gak senang sama gue ya. Tapi biasanya kita bilang kejadian ya. Iya. Lu aja kali. Jangan bawa gua dong. Ya maksudnya yang kita omongin di ini kejadian Iya. kan. Ya, agak pahit sih. Ya kalau kedukunan dukun-dukunan lu ini gua agak salut juga gua liatnya. Ilmu laduni lu ini. Biasanya orang yang punya ilmu laduni itu selalu berkata benar. Apa yang dia prediksi itu biasa terjadi, tapi dia sembari dia dikutuk untuk tidak dipercaya oleh orang lain. Gak apa-apa Pak. Ya. At least gue udah bilang yang benar aja. Ya. Oke. Ingat aja tuh track record gue terkait apa yang gue bilang benar atau salah. 1. Prabowo kalah di MK. 2. Prabowo jadi menteri. Emang lu ya, Anda ini tidak memikirkan perasaan pendukung Anda ini emang. Maaf. Lucu banget itu. Politisi kacau ini emang. Oke, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Gue udah capek nih. Berapa jumlah? Oh iya, gue donasi juga tuh. Jumlah donasi untuk dikumpulkan DKI. berapa? Dalam 12 jam 60 juta Pak. Alhamdulillah. Gokil. 400 kilogram beras. Oke. 500 PCS baju. Gila. Goks, Clubhouse Indonesia, dan geng-geng sosialita. Slap Mantap. Gua tadi Slap house. live sama Boy William. Iya. Gila lu ya. Nggak diajak nebeng lo. Mobil gua cuma satu, kurang review. Lu kalau udah bisa ikut nebeng sama Boy William berarti lu selevel sama ini dok. Siapa? Valencia Tanusudibio. Oh, iya. Levelnya kan itu tamu-tamunya Boy kan. Siap. Puan Maharani gitu Pak kan. Wamen. Iya kan. Siap. DPR. Gokil tuh. Gua tunggu aja lo di Boy. Kalau di gua ini kan nggak ada gitu. Total politik. Nggak ada. Nggak total, nggak politik. Nggak ada edit value banget nih lu masuk sini sebenarnya. Enggak lah, tapi gua respect sama Mas Topo yang selalu setia dan standby untuk menikmati konten-konten politik berkualitas hanya di Total Politik. Oke deh, lu Dan itu, Mas Anies tolong minta maaf. menjilat berlebihan ya lu. Dan tolong Mas Anies juga berterima kasih. Ya mungkin berterima kasih udah ya, tapi gue minta maafnya ini sih. Ya minta maaf ya. Karena kata Mas Anies, jangan sampai saya tidak takut dicatat sejarah sebagai apa. Bukan itu katanya. Apa katanya sih? Saya tidak takut apa kata orang. Apa kata orang? Ya. Namun saya takut dicatat sebagai apa dalam sejarah. Oh, iya. Wih, jangan sampai Mas Anies dicatat sebagai pemimpin yang sangat buruk melayani masyarakat DKI Jakarta. Ada lanjutannya tuh. Apa tuh? Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Itu Kita ini penggemar Mas Anies kita sebenarnya. tahu quote-quote lu Mas. Hafal kita quotes-quotesnya Gua Mas hafal Anies. quote-quote lu Mas. Iya. Gua tuh ngikutin Mas Anies tuh sejak Goks! sejak goks. Tapi ya udahlah, kita fair aja. Iya. Ya, kita fair aja. Tidak ada kebencian.
Tapi ini demi masyarakat DKI Jakarta. Lebih cepat, lebih baik. Apaan sih? Udah lah, akhirnya aja lalu udah capek kayaknya. Thank you semuanya, bye-bye. Hidup adalah perbuatan. Hidup adalah perbuatan. Aduh.